Hey guys, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, ini update bakal cepet ya. Jadi saya mau update dari segi price action, mungkin gak terlalu banyak yang bisa kita discuss. Dan oleh karena itu, let me know guys di kolom komen. Coba tulis ya, kira-kira altcoins yang menarik untuk kita discuss di next video update. Kira-kira apa ya. Nanti altcoins yang dapat likes button terbanyak itu yang saya pilih, mungkin bisa lebih dari satu, but yeah, let's see guys ya. Anyway, thank you so much ya buat live streaming kemarin, udah tembus 1100 likes button ya, crazy guys ya. Thank you so much ya buat support kalian, sangat berarti sekali juga buat pertumbuhan dan perkembangan channel ini. Semoga informasi dan live streamingnya bisa benefit ya buat teman-teman sekalian. So, anyway guys, hari ini saya mau update singkat aja sih sebenarnya ya seputar price action. Tapi sebelum kita ngomongin itu, ada update sedikit untuk data di Amerika. New York Session tadi sekitar 19.30 pre-New York itu ngerilis data retail sales. Ada revisi di bulan lalu yaitu minus 1,2%, jadi lebih buruk sebetulnya dari 0,9%. Dan retail salesnya, angka yang keluar itu di angka 0,2%. Sementara core retail salesnya minus 0,6% naik ke 0,3%. Well, technically ini bisa dibilang actually good ya buat dollar index. But at the same time, kita juga bisa considering bahwa hal tersebut bisa nge-trigger for further weakness ya di US economy ke depannya, teman-teman. Artinya mempengaruhi inflation rate juga dari data retail sales itu. Walaupun sebenarnya nggak langsung impactful, tapi ya kita bisa berasumsi ya bahwa tetap ada perlambatan karena di compare dengan forecastnya ini masih lumayan terbilang cukup jauh. Kira-kira begitu. Nah, untuk hari ini kita nggak expect apa-apa. During New York Session hanya ada beberapa rilis data yang buat saya pribadi saya ngelihatnya nggak terlalu penting ya teman-teman sekalian. Lebih hotnya itu adalah data di hari esok harinya, karena di esok harinya itu nggak ada data, tapi ya ada BOJ interest rate decision tepatnya pada hari Rabu. Jadi kita tahu ya, Japan carry trade masih jadi kekhawatiran ya buat para pelaku pasar juga. Walaupun di sini kelihatannya Jepang akan menahan rate, tapi kita nggak tahu ya karena beberapa statement recently menunjukkan atau mengindikasikan ada possibility juga untuk Jepang bisa naikin suku bunganya. Dan di sisi lain, BOJ Monetary Policy Statement ini juga lumayan concerning ya. Apalagi BOJ press conference-nya gitu. Kayak 13.30 dia press con, ya tentu saja bisa menciptakan volatilitas lah di market. A bit concerning, tapi buat saya pribadi, saya tetap lebih fokus kepada FOMC ya pada malam harinya. Dan itu I think is gonna be very very hot ya buat informasi yang kita perlu perhatikan untuk pergerakan sekitar beberapa bulan ke depan setelah itu ya. Jadi untuk data retail sales doang, selebihnya tinggal nunggu hari Rabu ya, paling itu yang paling hot ya. So during New York Session, kalau kita lihat hari ini Bitcoin sebenarnya relatif nanjak ya. Kalau kita lihat ini dari daily perspektif dia cenderung nanjak, tapi kalau kamu perhatikan juga ini technically juga tidak berhasil menciptakan higher high yang baru. Begitupun lower low ya. Jadi kita bisa katakan bahwa ini inside bar gitu. Kalau ngelihat dari situasi ini, saya memang berpikir ya, ini kan adalah fase build up-nya kita nih ya. Accumulation and then expansion gitu kan. Super agresif gitu, dilanjut dengan retracement dan another expansion. Nah sekarang kalau misalkan dia dibawa dalam fase konsolidasi lagi atau kita dibawa dalam fase akumulasi lagi before the next expansion move-nya, saya pikir itu adalah hal yang wajar mengingat akan ada FOMC. Jadi kayak 2-3 hari ini ya mungkin kita nggak terlalu berharap banyak ya ada pergerakan teman-teman. Nanti begitu hari Rabu malam FOMC, hari Kamis subuh baru mungkin ada aktivitas yang impulsif ya, bisa entah dia break ke atas atau mungkin dia meneruskan perlambatan atau pelemahan pada pergerakan Bitcoin secara keseluruhan. Lalu ini kalau dari daily perspektif yang kita perhatikan adalah resistance ini ya guys, bisa jadi potential resistance dari previous support.
Jadi kita belum berhasil tuh breakout dari 84.800 atau kita bisa asumsiin 85.000 lah. Kalau pembulatan itu adalah area resistance yang harus sukses ditembus sama Bitcoin dan closingnya di atas ya, bukan di bawah nih tapi di atas teman-teman sekalian. Itu pun hanya meningkatkan probabilitas untuk dia bisa rebound, bukan dia totally bullish. Ya kenapa kayak gitu? Karena sebetulnya kalau kita lihat dari daily perspektif sendiri kan ini ada high point ya teman-teman sekalian. Ini adalah high point yang obviously very very important for Bitcoin right now ya. Kita nggak break dari situ artinya kita nggak strongly bullish. Ya kenapa high point-nya yang itu Vin? Karena kalau kamu cek ini kan low terakhir nih ya. Sempat memang seakan-akan terkesan kayak di break gitu, tapi kan akhirnya jadi fake out gitu ya. Tapi ya saya pikir kalau misalkan secara trading range saat ini ya ini trading range kita gitu. High point-nya di sini, low point-nya di sini. If dia break creating lower low, nanti kita akan menciptakan satu trading range yang baru. Jadi high point ini bisa kita pakai sebagai acuan. Tapi untuk saat ini belum. Ya, artinya kita belum tahu nih kita bakalan breaknya ke bawah atau breaknya ke atas gitu. Karena kalau misalkan momentumnya belum siap, tetap Bitcoin bisa aja naik tuh untuk hanya rejection lagi dan creating another lower low. Nah, itu concernnya kita. Ya, but for now, kalau kita mengacu pada data yang kita punya di time frame lebih kecil seperti 2 jam, ya intinya kita bisa menyimpulkan bahwa market structure shift sudah valid terjadi sejak kita juga live streaming sekitar beberapa hari yang lalu ya. Pada saat itu saya sudah jabarkan kepada teman-teman juga bagaimana cara saya melihat ya pada pergerakannya si ini ya Bitcoin, terutama di time frame yang hourly-nya. Dan saya pikir ini CME gap pun belum fully ketutup sih. Jadi kita masih bisa punya kesempatan untuk coba testing ke atas. Dan selama strukturnya di time frame hourly ini mendukung gitu. Ini adalah high point nih by the way guys ya. Jadi kalau kita pengen lihat Bitcoin-nya continuation ya kita harus break dari situ. Itu untuk lebih bagus gitu. Artinya secara struktur saat ini kalau saya jabarkan secara mendetail ya. Intinya ini adalah high, ini adalah low point. Kemudian ini adalah I think it's a potential kayak sebenarnya berusaha untuk liquidity sweep gitu kan. Tapi kan kemudian dia gagal nih ya, baru kemudian dia dibanting turun. So technically ini adalah high point yang kita bisa pakai dan ini adalah high point yang baru. Jadi bisa dibilang kayak gini guys. Nih ya. Nah, ya lebih kurangnya seperti inilah. Atau kita bisa tambahin juga sebenarnya sih. Jadi lebih kurangnya seperti ini. Ya, so technically apa yang terjadi pada Bitcoin itu adalah one push to the downside seperti ini. Habis itu dia berusaha naik, tapi sebenarnya begini gitu. Ya, cuman internalnya karena dia sempat menciptakan liquidity sweep diiringi dengan breakdown gitu dari previous low-nya atau internal low-nya. Jadi saya asumsinya adalah ini adalah order block yang bisa kita pakai sebagai potential area untuk Bitcoin rebound. Tapi ternyata kita nggak perlu sampai situ ya. So far hari ini banget kita ngelihat dia react dari area 0,62% and then dia start rebound. Nah, pada saat New York Open, walaupun ya ada berita soal ketegangan antara US dan Yemen, makin hot katanya ya teman-teman sekalian ya. Tapi saya ngelihat price action baik-baik aja gitu. Kabar baiknya sih begitu. Yang saya dapatkan di sini situasi kita pada time frame hourly, di 15 menit adalah sempat ada upaya menciptakan lower low seperti ini. Ya which is itu benar. Lalu harganya mantul nih naik teman-teman sekalian ya. Masalahnya adalah ketika dia naik dia juga nggak berhasil nge-break high point ini. Nah ini yang high point yang terjadi di manipulasi kemarin nih pada saat weekend. Setahu saya katanya ada beberapa kelompok orang atau ada orang-orang yang berusaha untuk mengejar liquidation price dari salah satu whales yang nge-short Bitcoin, di mana liquidation price-nya itu di atas 85 ribuan dikit. Jadi kayaknya ada upaya manipulasi tapi kemudian gagal gitu ya. Jadi kayak melemah kembali gitu. Makanya sebenarnya saya akan ambil body ini atau high point ini sebetulnya sebagai acuan gitu. Ya, di sini kira-kira teman-teman kita bisa melihat bahwa Bitcoin juga memiliki sebuah resistance kecil ya di area tersebut. Nih lebih kurang kayak gini. Right? So, on the 15 minutes perspective,
ada upaya nih untuk menciptakan sebuah momentum yang relatif bullish gitu. Jadi kita bisa asumsikan bahwa ini adalah higher high yang terbentuk yang terbentuk dari apa ya kalau kita bilang ya, ini dari struktur minor atau internal ya. Jadi jatuhnya dia menciptakan proses seperti ini, kemudian dia menciptakan higher high. Nah ini dia ya teman-teman, high, low, potentially higher high. Sudah valid sih create higher high, yang potentially adalah higher low-nya gitu kan. Kira-kira di mana nih dia bakal react dari proses pullback-nya nanti gitu. Jadi yang bisa kita lihat beberapa area yang bisa di-consider ya. Sejauh ini sih yang cukup menarik ada di sini guys. Ya. Cukup menarik ada di situ ya. Walaupun ini bukan area ekstrim ya, which is sebenarnya kalau area ekstrim saya akan lebih megang yang ini guys. Kenapa di situ, Vin? Karena sebenarnya pertimbangan saya satu, lihat dari liquidity sweep-nya. Jadi dia nge-sweep dulu liquidity di situ. Oke, kayak gini. Baru kemudian dia reverse. Jadi ini kan technically begini tuh ya. Jadi kalau kamu bilang pakai line chart deh ya, ini yang kelihatan bakal begini nih. 1, 2, 3, 4, 5 nih ya. Saya gambarin pakai dot aja nih ya. 1, kemudian bottomnya di sini 2, 3, kemudian 4. Di sini reverse. Nah, kita buktikan pakai line chart tuh, kayak gitu. Ya, prosesnya tuh teman-teman. Jadi high, low, lower high, lower low, shift naik ke atas, and then higher low baru dia push lagi ke harga lebih tinggi. Nah, maka asumsinya teman-teman sekalian adalah liquidity sweep ini yang berlangsung di sini, ini yang responsible atas terjadinya reversal di sini. Ini price kayak gini, nah dia reversal, baru kemudian dia create higher high. Jadi saya bisa bilang bahwa ini adalah area atau level di mana dia berpotensi menjadi liquidity lagi. Jadi kayak nanti dia turun, sweep, habis itu baru dia mantul ya. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau dia turun, somehow dia konsolidasi dulu gitu ya. Begitu dia break, wah kena bull trap, boom, baru kemudian dia mantul. Nah kayak gitu ya. Tapi well ya, seperti yang saya katakan, kita udah masuk dalam fase build up lagi. Kelihatan juga ini konsolidasi ya price actionnya teman-teman sekalian. Kayak nggak jelas gitu kan trennya, ini bullish banget enggak, bearish banget juga enggak gitu ya. Kita cuma konsolidasi doang. Jadi yang bisa di tradingin cuma internal structure-nya aja gitu. Ya saya personally ada beberapa setup yang bisa di-execute ya. Sebenarnya ada pun yang running gitu ya, kayak ID di sini. Kemudian recently kita ada coba untuk mapping ya the THE teman-teman, dan ada Arkham juga, kelihatan cukup menarik. Tapi ini semua low probability setup, scalping doang jatuhnya ya, nggak terlalu yang kita berharap kayak wah abis ini harganya bakal meletus to the moon dan nggak akan balik-balik lagi gitu ya teman-teman sekalian, nggak gitu juga. Jadi for now ya, I believe kalau misalkan Bitcoin having this retracement juga ya, pada akhirnya nanti setup-setup itu bisa ada potensi terinvalidasi. Mudah-mudahan enggak, karena mereka lumayan kontra atau lumayan lawan arus lah terhadap Bitcoin saat ini gitu. Ya but for now, secara struktur itu yang bisa saya jelasin ke teman-teman ya. Jadi Bitcoin higher time frame, kita testing resistance, itu resistance penting banget. Sementara kalau di hourly-nya sebetulnya udah bullish. Jadi kalau kita lihat dia dominasi bullish akan menarik gitu. Ya di luar dari kondisi-kondisi tersebut, yang perlu kita perhatikan lagi kembali adalah S&P 500 ya. Jadi saya bakal cek S&P 500. Nah, ini teman-teman ya. We have a good news di S&P 500. Jadi dia sudah turun pop sampai area extreme order block-nya. Kemudian yang kita dapatkan nih teman-teman ya pada si S&P 500 adalah struktur yang shifting dari bearish ke bullish. Here we go guys ya. Ini kira-kira sebenarnya bisa dibilang ini high point-nya ya, tapi saya anggap di sinilah tuh. Di creating higher high, lower low, lower low, lower high, lower low, and then terakhir lower low. Habis itu dia shifting tuh ke bullish gitu. Nah ini untuk S&P 500 udah merupakan kondisi yang relatif cukup oke ya, minimal bisa ngedorong S&P 500 untuk nanjak. Dan saya rasa begitu pun dengan Nasdaq 100 ya, alias Nasdaq ya teman-teman 100, yang mana saham teknologi. Cuma tadi kalau saya ngecek dari berita terupdate, katanya sih ya Nvidia down 1%, Tesla down 4,8%, sementara Intel naik 7%. Jadi ketolong sama Intel nih bebannya teman-teman. Nah beda sedikit dari S&P. Kalau tadi S&P dia sudah break, sudah
creating struktur baru, kalau di Nasdaq itu belum ya. Ini masih jadi low-nya dan ini masih jadi high point-nya. Ya, but for now kita belum ngelihat dia shifting. Mungkin itu juga yang bikin Bitcoin-nya jadi slow down di compare dengan si S&P 500 ya. But that's my wild guess ya on current market condition, I do believe. Okay, so guys, that's gonna be the update ya for today. Thank you very much buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa juga tulis di kolom komen kira-kira what's gonna be the next altcoins yang akan kita bahas sama teman-teman sekalian ya. Dan ya, tell me juga ya apa reasonnya gitu. Jadi jangan cuman koinnya doang ya, kayak initialnya misalnya Manta doang atau DYDX doang gitu ya. Saya maunya ada penjelasan juga. Kok cek misalkan koin ini kelihatan cukup menarik dari ini. Nah itu ntar kita bisa discuss bareng-bareng. Okay, so guys, that's gonna be the update for today. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update guys. God bless, cheers, and bye-bye.